Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Konsulat Jenderal atau Konjen Republik Indonesia di Kuching, Malaysia, Raden Sigit Wijaksono, menyatakan boulder pos lintas batas negara atau PLBN di Kecamatan Badau, wilayah Kapasulu, Provinsi Kalimantan Barat dengan negara Malaysia hingga saat ini belum dibuka karena masih menunggu kebijakan pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Dijelaskannya, pada dasarnya PLBN Badau sebenarnya sudah siap dibuka, fasilitas maupun SDM sudah sangat mendukung. Raden Sigit juga berharap dalam waktu dekat boulder PLBN Badau di wilayah Kabupaten Kapasulu, Provinsi Kalimantan Barat sudah dibuka, sehingga bisa melayani perlintasan orang dan barang secara normal. Sebelumnya, Sabtu 18 Juni 2022, Konjen Republik Indonesia di Kuching telah meninjau PLBN Badau dan juga meninjau pelayanan keimigrasian, pelayanan karantina kesehatan, serta pelayanan alur keluar masuk barang antar negara. Happy birthday to you, happy birthday to you. Siapa sih yang ulang tahun? Ini loh, podcast network favorit gue, Medio by KG Media. Seneng banget, di ulang tahun yang pertama kali ini, ada banyak special episode di podcast-podcastnya. Oh ya, lagian lo girang banget sih, gue kira elu yang ulang tahun. Pastinya, soalnya ada banyak rangkaian lain juga, mulai dari webinar, Twitter Space, sampai kuis berhadiah. Makanya, yuk cek Spotify dan YouTube Medio by KG Media sekarang. Wah, menarik banget. Yuk kita cek sekarang. Bangunan yang berada di pinggir rel kereta api di sepanjang Comboran, Kota Malang segera disterilisasi oleh PT KAI Daop 8 Surabaya. PT KAI Daop 8 Surabaya kini sedang menggelar rapat koordinasi dengan warga setempat, TNI Polri hingga Satpol PP Kota Malang untuk membahas sterilisasi ini. Koordinasi tersebut dilakukan dengan membentuk tim khusus yang bertugas untuk melakukan sosialisasi kepada warga sekitar. Tim khusus ini nantinya akan terdiri dari tokoh masyarakat, PT KAI, TNI Polri, dan Satpol PP Kota Malang. Ada Heri Siswanto selaku Eksekutif Vice Presiden PT KAI Daop 8 Surabaya yang mengatakan jika inti dari rapat koordinasi tersebut adalah membentuk tim khusus. Setelah tim ini terbentuk, barulah pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada warga setempat. Heri juga menyampaikan bahwa sterilisasi jalur ini dilakukan untuk menindaklanjuti undang-undang tentang perkeretaapian yang tidak boleh ada bangunan di sepanjang jalur kereta api. Mekanismenya, bangunan yang berada di samping kanan kiri jalur rel kereta api yang nantinya akan digusur sejauh 6 meter oleh PT KAI. Maka dari itu, sebelum sterilisasi ini dilakukan, PT KAI ingin memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait hal tersebut. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Sumatera Selatan, Ruzan Effendi menjelaskan, vaksin yang ditujukan bagi hewan ternak bukanlah untuk treatment atau pengobatan hewan yang terpapar penyakit mulut dan kuku atau PMK, melainkan sebagai pencegahan. Maka dari itu dirinya menghimbau apabila terdapat sapi yang sudah sakit untuk melakukan pengobatan dengan vitamin, ramuan herbal atau obat lainnya. Selain itu, vaksin dikabarkan juga akan sedikit terlambat tiba di Sumatera Selatan. Hal ini dikarenakan beberapa wilayah yang menjadi prioritas dalam penanggulangan penyakit mulut dan kuku. Terkait jumlah yang diminta, Ruzan menyebutkan Sumatera Selatan telah mengajukan sebanyak 500.000 vaksin yang mana akan diberikan kepada wilayah dengan jumlah hewan ternak lebih dari 2.000 ekor. Adapun hewan prioritas untuk vaksinasi berupa peternakan sapi, kerbau dan babi dengan skala industri, lalu sapi yang masa hidupnya lebih lama, bernilai ekonomi tinggi dan sering dilalu lintaskan. Sedangkan untuk persyaratan hewan tersebut bisa divaksin antara lain hewan sehat, sapi indukan, dan prioritas betina. Untuk anakan sapi atau pedet bisa dilakukan vaksin sejak umur 2 minggu. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara malam ini.